3. Selamat datang di video presentasi tugas besar strategi algoritma. Perkenalkan, kelompok kami ada saya sendiri, Christian Lugito Pangestu, dan teman saya Riza Aufa Diwanata. Di tugas ini, problem yang akan kami pecahkan menggunakan algoritma yaitu adalah sebuah konsep game sederhana di mana ada player dan ada musuh. Nah, player ini akan selalu menerima aksi dan dampak aksi yang musuh berikan. Dan player dapat bereaksi sesuai dengan aksi yang tersedia. Selanjutnya ini dia status dari masing-masing karakter, yaitu ada player dengan hit point sebanyak 3000 dan attack 1000, stamina 10. Musuh memiliki status HP 10.000 dan attack 400. Selanjutnya ada aksi yang bisa dilakukan oleh player, yaitu yang pertama ada attack yang dapat mengurangi HP musuh sebanyak 100% attack dan menambah 5 stamina. Lalu ada block, yaitu mengurangi serangan musuh terhadap HP player sebanyak 50%. Lalu ada defend yang mengurangi serangan musuh sebanyak 100% dan menggunakan stamina sebanyak 10. Lalu ada skill dan ultimate, yaitu mengurangi HP musuh sebanyak 200% attack, dan masing-masing dapat menembus defense sebanyak 30 dan 80%, dan mengurangi stamina sebanyak 10 dan 20. Selanjutnya ada aksi yang bisa dilakukan oleh musuh, yaitu ada attack, yaitu mengurangi HP lawan sebanyak 10% attack. Dan ada defense, mengurangi serangan lawan terhadap HP-nya sebanyak 100%. Lalu ada ultimate yang mengurangi HP lawan sebanyak 200 attack. Lalu tujuan dari tugas besar kami adalah dari problem yang diberikan, kita akan mencoba 3 algoritma dan akan membandingkan hasil kombinasi yang dihasilkan oleh algoritma tersebut untuk mencari yang terbaik. Algoritma yang kita akan gunakan yaitu ada greedy, ada brute force, dan branch and bound. Ini adalah profil dari greedy yang telah kita buat dengan kompleksitas fungsi untuk aksi player yaitu 8, fungsi untuk aksi reaksi itu 133, dan fungsi utamanya yaitu fungsi greedy sebanyak sekian, atau big O-nya n pangkat 4. Greedy yang kita gunakan yaitu ada greedy by skenario dan greedy aksi player. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riza. Oke, baik. Untuk branch and bound ini, kami mengalami sedikit kendala di bagian source code-nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsepnya terlebih dahulu saja. Pertama-tama, fungsi yang digunakan tetap sama, ini aksi player yaitu 8. Kemudian fungsi aksi reaksi yang sedikit berbeda dengan yang digunakan pada greedy, sehingga kompleksitasnya belum diketahui, dan fungsi branch and bound-nya sendiri juga belum kami ketahui untuk kompleksitasnya. Ini konsep yang kami gunakan pada branch and bound-nya. Untuk dalam setiap lompatannya kami menggunakan rumus action value ini untuk menentukan mana aksi player yang paling tepat digunakan terhadap aksi musuh yang sedang dilancarkan pada player seperti itu. Di sini action value ya, kami sementara ini menyebutnya, yaitu persentase hit point lawan yang berkurang akibat aksi kita dikurangi persentase hit point player yang berkurang akibat aksi lawan dikalikan 100, kemudian dikurangi lagi oleh
stamina sebelum aksi player dilakukan dibagi oleh stamina setelah aksi player dilakukan dikali 10. Itu akan menghasilkan sebuah action value yang pada akhirnya dijadikan pertimbangan untuk aksi tersebut diambil atau tidak. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini untuk range and bound-nya. Bisa dilihat ada level satunya, dia diambil yang dengan action value-nya tertinggi, yaitu 3 ya ini. Terus seperti itu akan diambil terus hingga pada akhirnya ditemukan salah satu player atau musuhnya ada yang mati. Ini yang berlangsung ini belum. Oke, bisa dilanjut. Dan untuk yang brute force-nya sendiri kurang lebih sama. Fungsi aksi player akan terus dipakai, fungsi aksi reaksi akan ada sedikit perubahan, lebih tepatnya penambahan aksi karena ini juga merupakan uh, pengembangan dari fungsi greedy, aksi reaksi pada fungsi greedy, dengan penambahan skenario yang mungkin saja terjadi nantinya. Jadi seharusnya lebih besar daripada yang ditemukan di greedy. Kemudian seharusnya fungsi brute force-nya ini juga lebih kompleks lagi, lebih besar lagi sih kompleksitasnya karena tentu akan memakan lebih banyak perulangan. Ya, jadi pengembangannya dari Didi ya, dengan menambahkan seluruh logik aksi reaksi yang dapat mengakomodir seluruh kemungkinan aksi reaksi yang dapat terjadi dari dari aksi player terhadap serangan musuh yang sedang dilancarkan. Seperti itu. Nah, sekarang kami akan menemukan algoritma yang sudah jadi terlebih dahulu, yakni Greedy. Untuk demonya saya kembalikan kepada rekan saya, Christian. Oke, terima kasih. Sudah terlihat kan, Riza? Oke, terima kasih. Ini kita memiliki fungsi persen, yaitu untuk menghitung persentase HP yang hilang. Lalu selanjutnya ada fungsi dari aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh player dan musuh. Di sini ada fungsi attack, fungsi defense, ada skill dan ultimate, juga block. Nah, selanjutnya itu ada fungsi aksi reaksi. Di sini akan dihitung perubahan status yang dimiliki oleh player dan musuh dalam sekali aksi. Seperti ini fungsinya. Lalu selanjutnya ada fungsi isFail untuk menentukan apakah kombinasinya berhasil atau tidak. Karena jika poinnya adalah 0, maka player mati atau dianggap gagal. Tapi ketika poinnya tidak 0, berarti musuh yang mati atau dianggap sukses. Selanjutnya fungsi greedy akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fungsi greedy sendiri ini merupakan main function dari algoritma greedy ini pada kasus ini ya. Pertama-tama dapat terlihat itu ada reset HP, reset enemy HP, dan reset stamina. Ini digunakan untuk pada akhirnya setelah algoritma ini setelah fungsi dijalankan sekali, itu nanti status awal player akan di reset kembali untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Karena di greedy ini kami mengubah status player itu secara langsung, sehingga diperlukan riset ini agar hasil dari running selanjutnya itu tetap relevan dan tetap akurat. Nah, jadi dapat dilihat di sini di perulangan pertama ya, ini adalah greedy bias skenario-nya. Skenario pertama itu dia cenderung naif ya, dia
greedy yang mementingkan regenerasi stamina karena dia setiap tidak punya skill point untuk menyelesaikan greedy by aksi player yang di for kedua ini, dia akan melakukan normal attack secara terus-menerus untuk meregenerasi stamina-nya, tanpa mempedulikan apakah musuh itu menyerang atau tidak. Sementara untuk skenario kedua, karena ada dua skenario jika dilihat lagi, skenario kedua ini aksi player akan mempertimbangkan aksi yang musuh lakukan ketika tidak memiliki tidak memiliki stamina yang cukup untuk melakukan skill, event ataupun ultimate. Jadi ketika musuh menyerang, ketika kita tidak punya stamina cukup itu, player akan cenderung memblok serangan sehingga dapat meminimalisir serangan musuh yang diterima. Sementara ketika musuh bertahan atau defend, kita akan cenderung melakukan serangan biasa atau attack untuk meregenerasi stamina dan meminimalkan dampak musuh terhadap player itu. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan juga greedy by aksinya apa, rutenya bagaimana. Jadi rute itu aksi-aksi yang dilakukan player sampai kondisi perulangan di mana antara musuh atau playernya ini mati. Langkah-langkah apa saja yang diambil dengan poinnya tadi yang sudah dijelaskan oleh saya juga. Dengan rata-rata keberhasilan ini per skenario itu tiap skenario ya sesuai ininya, maka rata-rata keberhasilannya itu rata-rata dari dua skenario itu. Oke, bisa dilanjut ke bawah lagi. Kemudian ini adalah status player dan musuh yang ditetapkan dari awal, yaitu dengan base HP 3000, attack 1000, stamina 10, serta NMHP-nya 10.000 dan attack-nya 400. Tapi pada skenario ini akan dibuat lagi, di mana player itu memiliki HP 1,5 kali lebih besar dan tentunya adalah attack yang 150% lebih besar juga. Ini juga berlaku untuk musuhnya ya. Dan kemudian di bawahnya lagi bisa dilihat ada 3 perulangan yang akan melihat bagaimana performa dari setiap kombinasi tadi ya, berdasarkan status awal player dan musuh dan yang saling dihadapi. Kemudian jika dilihat lagi bahwa hasilnya akan diklasifikasikan berdasarkan status awal player yang sekian dan status awal musuh yang seperti ini. Nah ini di base skenario 1, jika diklasifikasikan giveaway attack maka sekian, dan koin sama dengan 0 ini mengindikasikan bahwa si player lah yang mati, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan status awal seperti ini player tidak mungkin menang melawan musuh jika fokus utamanya adalah melakukan spam terhadap suatu skill atau abilitas yang dapat dilakukan oleh player tersebut. Akan tetapi dapat dilihat scroll ke bawah terus ada stop. Saat ditemukan konfigurasi dengan base HP 4500 atau 1,5 kali lebih besar melawan musuh yang konfigurasinya sama, yaitu Trik 10.000 dan attack 400, dapat ditemukan bahwa player bisa menang dengan poin terbesarnya adalah 18. Akan tapi poin yang terbaik adalah semakin sedikit poinnya, karena semakin sedikit aksi yang dilakukan berarti semakin cepat mati kan. Nah, oleh karena itu yang paling optimal adalah dengan melakukan spam skill ataupun spam attack biasa saja. Dengan 12 kali aksi musuh bisa mati dan player menang. Akan tetapi dapat digeser ke bawah lagi. Stop di atasnya yang bagian nah itu begitu status musuh ditingkatkan lagi, maka hanya greedy by skill yang mampu mengalahkan musuh tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya status awal player dengan musuh itu sangat akan mempengaruhi jalannya pertandingan antar kedua entitas itu. Seperti itu.
Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi pada rekan. Baik, terima kasih Reza. Jadi mungkin cukup sekian presentasi tugas besar strategi algoritma dari kami. Sekian, terima kasih.